Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat santri, nama saya Sasabil Rafizi. Kali ini saya sedang berada di acara reuni akbar Pondok Pesantren Fajar Dunia periode 2005-2015. Wah, pasti seru banget dong, karena kenapa? Yang datang itu adalah berasal dari angkatan 1 sampai angkatan 15. Wah, pasti penasaran kan? Langsung aja yuk kita lipat acaranya. Many days fell away with nothing to show, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Grey clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? We were caught up and lost in all of our vices. In your pose as the dust settled around us, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? Oke, tepuk tangan buat Aida yang terpilih sebagai koordinator alumni. Dan tepuk tangan buat Kak Hidayati yang terpilih sebagai wakil koordinator alumni. Dilanjutkan dengan pemberian kenang-kenangan dari para alumni secara simbolis. Dan Kak Yuda, gimana perasaannya terpilih menjadi ketua Alfana yang baru? Agak sedikit bangga ya, karena ini sebuah titipan amanah dari Bapak dan Ibu Kiai untuk gimana caranya mempersatukan silaturahim antara alumni terdahulu sampai dengan alumni yang sekarang. Itu suatu emban tugas untuk saya dan Dodi, gimana caranya itu kita tetap jalin silaturahim antar setiap angkatan dan alumni. Kak Yuda, apa harapan untuk Alfana selanjutnya? Untuk harapannya, mudah-mudahan kita terus bisa menjalin silaturahim antar sesama angkatan, sesama seluruh alumni Fajar Dunia. Itu kita tetap terkoneksi, tetap ada linknya gitu.
Oke. Sekarang saya akan mewawancarai Kak Dodi. Kak Dodi, bagaimana perasaan Kak Dodi terpilih sebagai wakil ketua Alfana? Pertama kali ditunjuk sih sempat kaget juga ya, karena jarang silaturahmi sama orang pondok pertama. Tapi ya ini merupakan tantangan baru sih buat saya. Sempet ya susah juga sih buat ngejelasin karena ini amanah yang lumayan cukup berat. Karena ini kan baru pertama kali ya perkumpulan alumni ini dibentuk, jadi masih buta tentang apa pekerjaan job desk kita, terus apa yang harus kita lakukan dan lain-lain sih. Itu paling. Apa kabar Kak Inayah? Baik. Kak Inayah, mau nanya nih, perasaannya setelah lama tidak bertemu teman-teman di pondok ini? Senang. Yang jelas kangen ya, karena saya kan kebetulan agak jauh juga rumahnya dari pondok. Jadi dapat kesempatan ketemu lagi sama teman-teman, apalagi ketemu sama adik-adik angkatan, senang. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, perasaan saya bangga bisa bertemu dengan rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya ketika mondok dulu. Dari perjuangan dari nol sampai sekarang, ya perasaan saya cukup gembira. Buat Kak Fia nih, pengalaman waktu mondok di sini yang nggak pernah terlupakan? Semuanya tidak terlupakan sih buat saya, karena masa lalu itu setiap momennya mengandung arti bagi kehidupan saya. Jadi semuanya sangat unforgettable moment gitu. Oke, ini pertanyaan buat Kak Rojak. Kak Rojak, ada nggak sih pengalaman selama mengajar yang tidak pernah terlupakan? Yang jelas pengajar yang tidak pernah terlupakan ketika ngajar mantan pacar saya yang sekarang jadi istri. Sungguh romantis sekali. Mana-mana sih bebas ya dulu, nggak banyak sekatnya. Jadi kalau kabur 1-2 juga nggak ketahuan. Kalau sekarang pastinya ketahuan. Yang berkesan kayaknya saya cewek sendiri di kelas dari 6 orang. Jadi pasti saya pujaan semua orang dong ya. Enggak. Terus kalau dulu itu kelasnya kita terserah mau di mana aja. Kelasnya bebas, mau pindah yang di belakang asrama putra, terus mau yang di sebelah sini. Kemudian janjian juga bisa di samping masjid ya, kalau nggak di belakang menara. Di mimbar, belakang mimbar. Sekarang udah nggak bisa kayaknya. Terus saya harap sih nggak ada lagi yang dihukum ruku habis duhur selain saya. Maaf ya. Hukuman Apa tuh Kak? Hukuman bahasa. Waktu kita itu bahasa paling ketat ya. Jadi satu kata aja kalau kita melanggar kita udah kena sabetan, dan berikutnya juga ada istilah duitnya juga ya. Tentunya ada. Di sini banyak sekali ilmu-ilmu yang sebelumnya tidak didapat, kemudian kekeluarganya sangat erat sekali di sini. Kemudian hal-hal yang sederhana yang kita itu bisa mandiri gitu. Yang awalnya nggak bisa apa-apa, jadi bisa apa-apa. Di sini semua serba mandiri. Pesan dari saya ya nggak neko-neko, hanya buat adik-adik tetap belajar, tetap semangat, jangan pedulikan apapun itu, nggak usah khawatir jauh dari orang tua. Yang penting kita tetap dekat sama Allah. Oke, terima kasih Kak Jamal. Pesan-kesan buat santri ya, apa ya sebenarnya? Ya udah rajin-rajin belajar aja, mari kita sama-sama majukan Fajar Dunia gitu aja. Itu zikir aja yang banyak biar sukses kata Pak Kiai. Apa ya? Belajar aja sih. Tetap istiqomah dengan sekarang ilmu yang sedang didapat, dan untuk agar bisa bermanfaat di kemudian harinya gitu. Oke. Kak Iwan, bagaimana sih rasanya menjadi vokal nasyid di acara Reuni Akbar ini? Sangat senang sekali dan sangat luar biasa. Saya itu seperti berada di Palestina begitu, ya, berdiri di depan para teman-teman alumni menyanyikan lagu Intifada, itu berasa ada di Palestina. Luar biasa, sungguh luar biasa. Kak Sarip, bagaimana sih kesannya nih bisa bertemu-temu dengan teman-teman di sini? Oke, pertama sih
yang ditunggu-tunggu tuh angkatan pertama gitu ya. Karena apa ya, udah lama banget gitu ya, udah lama banget nggak ketemu gitu ya, muka-mukanya pengen lihat gitu ya. Dan saya yakin sih pasti udah pada kumisan, jenggotan, yang punya anak gitu ya. Nah itu tuh momen banget gitu buat kita nih yang anak-anak pertama gitu ya, momen banget. Gimana gitu gimana kita ketemu bareng gitu kan, karena selama ini apalagi sini Pak karena selama ini yang kita ketemu tuh ya saya Kayan lagi, Kak Dede, saya kan sekarang tuh udah ketemu bareng-bareng gitu. Ini tuh lebarannya anak alumni Fajar Dunia. Anak-anakku semua mohon disimak dengan baik bahwa sejatinya belajar itu bukan hanya dinilai pada sisi nilai kognitif, bukan, tetapi juga ada sisi afektif dan psikomotor. Afektif artinya sikap, maka dari itu pendidikan mengajarkan kepada kita semua untuk bersikap dengan baik, berperilaku dengan baik. Suatu saat Anda ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pemimpin, Anda akan jadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang handal, pemimpin yang punya visi dan misi yang jelas, tetapi juga berkarakter, sehingga bukan cuma takut pada manusia, tapi takut kepada yang menciptakan manusia. Dan itu keren banget buat bangsa kita. Ya, lebih kurang seperti itu. Jadi intinya tetaplah berbuat yang terbaik, tetaplah berupaya memiliki motivasi berbagi manfaat, karena sesuai dengan sabda Nabi, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan Fajar Dunia menginginkan anak-anak yang seperti itu, anak-anak yang punya potensi besar untuk bermanfaat buat bangsa dan negaranya. Untuk kakak-kakak kalian yang saat ini mengikuti kegiatan di siang hari ini adalah mereka pasti juga sama merasakan godaan-godaan, mereka juga merasakan ketidakbetahan di sini, tetapi sampai akhirnya dan finally akhirnya mereka bisa melalui fase-fase itu dan sampai akhirnya mereka bisa lulus, dan pada hari ini mereka back to pesantren again. Mereka bertemu lagi dengan teman-teman dan kalian bisa melihatlah bagaimana kebahagiaan mereka. Inilah hasil dari perjuangan yang mereka sudah lakukan di saat mereka duduk di bangku SMP dan SMA. Oke, bagaimana Roman nih? Apa harapan untuk Alfana selanjutnya? Harapan saya buat Alfana selanjutnya, teruslah berkarya, jangan pernah putus asa, karena kesulitan sengaja didatangkan agar keberhasilan kita lebih berkesan. Dan tetaplah jaga silaturahmi kepada pondok dan ingat pesan Pak Kiai. Jangan lupa, jangan tinggalkan sholat 5 waktu dan terus berzikir dan khotaman. Jangan sampai lupa ya Alfana. Imam, bagaimana rasanya menjadi MC dan ditonton oleh alumni dari angkatan pertama? Ya, saya sangat senang sekali menjadi MC, dan bagi saya ini adalah pertama kali MC di ajang yang memang bukan ajang biasa gitu. Karena menurut saya acara reuni akbar itu secara 5 tahun sekali sangat jarang dilakukan, dan saya alhamdulillah mendapat kepercayaan sebagai MC dan saya sangat bangga dengan itu. Ya sempat grogi sih, tapi saya bisa melewati itu semua dengan baik. Oke, lanjut pertanyaan untuk Kak Iqbal. Kak Iqbal, bagaimana persiapan untuk MC di acara ini? Oke, baik. Ini cerita sedikit ya. Kalau boleh tahu, saya ditunjuk sebagai MC dan dipercaya sebagai MC bersama Kak Imam. Kalau betul baru dari 2 hari kemarin atau 2 hari yang lalu. Tapi bagaimanapun juga kita terus berusaha. Bagaimana jadinya kita terus sampai begadang semalam. Saya rasa mungkin hanya di Fajar Dunia saja MC yang sampai begadang-begadang nyusun acara sendiri seperti itu ya. Pokoknya itu udah menjadi kenangan tersendiri buat kita dan menjadi motivasi tersendiri. Nah ternyata dengan usaha yang keras pun menjadi akan hasil yang baik juga. Oke sahabat santri, kalian sudah lihat kan acara reuni akbar periode 2005 sampai 2015 di Pondok Pesantren Fajar Dunia ini. Oke, kita tunggu acara reuni akbar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.